Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahidil jalali wal ikram, alladhi azza bil islam wa akrama bil iman, wa nawwir qulubana bil quran, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ala nujumi wal kawakibin idam, wa ala alihi wa ashabihil kiram, budurit tamami wa syumusi dinil islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-qail fi kitabihil Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Hadirin jamaah rahimakumullah, hendaklah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sah bersumpah dengan apapun yang Ia kehendaki di antara makhluknya. Dalam surat Al-Asr seperti yang kami baca di atas, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr yang artinya masa, sebagaimana ditafsirkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Allah bersumpah demi masa bahwa setiap manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah sifat para hamba Allah yang saleh, yang mengamalkan pesan-pesan Rasulullah SAW dan melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka giat mempelajari ilmu agama dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, terutama para sahabat yang awal-awal masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat At-Taubah ayat 100, yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa Ia ridho kepada mereka karena mereka telah percaya dan beriman, belajar dan beramal, memberi dan menerima nasihat. Oleh karenanya sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah SAW. Sudah semantasnya kita meneladani para sahabat yang mulia yang saling menasehati karena Allah. Sahabat yang satu menjadi cermin bagi saudara muslimnya. Ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Jika ia melihat aib atau kekurangan pada saudaranya, ia bersegera memberikan nasihat kepadanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pihak lain, sahabat yang dinasihati juga tidak enggan menerima nasihat karena ia tahu bahwa nasihat itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Salah seorang ulama salaf berkata, in ra'aita man yadluka ala uyubika fatamassak bi adyalih. Jika engkau mengetahui ada orang yang menunjukkan kepadamu aib-aib dan kekurangan-kekuranganmu, maka berpeganglah kepadanya. Diriwayatlah bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, rahimallahu imro'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aib dan kekurangan-kekuranganku. Para sahabat yang mulia, ketika salah seorang di antara mereka bertemu dengan yang lain, mereka berjabat tangan dengan muka yang ceria dan tersenyum. Lalu mereka membaca surat Al-Asr karena nilai-nilai agung dan mulia yang terkandung dalam surat Al-Asr, yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Qulna liman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa ammatihim." Rawahul Muslim. Yang artinya, agama memerintahkan nasihat berbuat kebaikan. Ditanyakan kepada Nabi, kepada siapa? Nabi pun menjawab, kebaikan kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum selain pemimpin. Al-Hafidh Abu Amr bin As-Salah memberikan penjelasan mengenai hadis ini sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab sebagai berikut. Nasihat adalah kata yang padat maknanya, mencakup tindakan penasehat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dalam kehendak dan perbuatan. Nasihat terkait Allah adalah dengan mentauhidkannya, mensifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang layak baginya, mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak baginya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya, melakukan berbagai ketaatan kepadanya, dan perkara-perkara yang ia cintai dengan penuh keikhlasan, mencintai dan membenci karenanya, mengajak serta mendorong orang lain kepada ini semua. Nasihat terkait kepada kitab Allah adalah mengimaninya, mengagungkannya, mensucikannya, membacanya dengan benar, tunduk kepada perintah-perintah dan larang-larangannya, memahami ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, merenungkan ayat-ayatnya, mengajak orang kepadanya, menjaga dan menolak upaya penyelewengan orang-orang yang ekstrim dan upaya penistaan orang-orang kafir atau ateis terhadapnya. Nasihat terkait dengan Rasulullah SAW adalah dengan beriman kepadanya, ajaran yang dibawanya, memuliakan dan mengagungkannya, berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya, menghidupkan dan menyebarkan sunnahnya, memusuhi orang yang memusuhinya dan memusuhi sunnahnya, mencintai dan berpihak kepada orang yang mencintainya dan mencintai sunnahnya, berakhlak dan beradab dengan akhlak dan adabnya, serta mencintai keluarga, keturunan dan para sahabatnya dan semacamnya. Nasihat terkait dengan para pemimpin kaum muslimin adalah membantu mereka, mentaati mereka dalam kebenaran, memperingatkan dan mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak memberontak kepada mereka, mendoakan mereka agar diberi taufik oleh Allah, serta mengajak orang lain melakukan ini semua. Nasihat terkait dengan kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin adalah membimbing mereka kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka, mengajarkan kepada mereka urusan agama dan dunia, menutupi keburukan-keburukan mereka dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka, membela dan melindungi mereka dari musuh, tidak dengki dan iri terhadap mereka, mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk diri sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang dibenci untuk diri sendiri, dan hal-hal yang lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di antara contoh nasihat adalah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i seperti yang diceritakan dalam kitab Syiar Al-Alam An-Nubala dan lainnya berikut ini. Imam Syafi'i menjadikan Muhammad bin Abdul Hakam seperti layaknya saudaranya sendiri. Imam Syafi'i begitu mencintai, dekat dengannya dan penuh perhatian terhadapnya. Muhammad bin Abdul Hakam ini juga mulazamah kepada Imam Syafi'i, mendalami ilmu fikih dan berbagai ilmu kepadanya, bermadhab dengan madhabnya yang banyak, berbuat baik kepadanya. Melihat kesungguhan mahabbah dan persaudaraan antara keduanya, banyak orang mengira bahwa Imam Syafi'i menyerahkan halaqah ilmunya di Masjid Jami Amr bin As setelah beliau wafat kepada Muhammad bin Abdul Hakam. Pada saat Imam Syafi'i sedang sakit menjelang wafatnya, dan waktu itu Muhammad bin Abdul Hakam tengah berada di dekat kepala Imam Syafi'i, sehingga mudah untuk menunjukkan dikatakan kepadanya, kepada siapakah
kami belajar setelah Anda, setelah panjenengan wahai Abu Abdillah. Imam Syafi'i rahimakumullah menjawab, belajarlah kalian kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti adalah murid terbesar Imam Syafi'i dan dinilai oleh Imam Syafi'i lebih alim dan lebih utama. Karenanya Imam Syafi'i melakukan nasihat dan berbuat baik terkait dengan Allah Azza wa Jalla dan kaum muslimin, dan tidak melakukan mudahana atau melakukan kesalahan untuk menjaga hubungan dengan orang tertentu. Imam Syafi'i tidak lebih mementingkan ridha makhluk daripada ridha Allah. Ia mengarahkan orang-orang untuk belajar kepada Imam Al-Buwaiti dan lebih memilihnya daripada Muhammad bin Abdul Hakam. Hal itu dikarenakan dalam penilaian Imam Syafi'i, Imam Al-Buwaiti lebih banyak mengajar, lebih dekat kepada sikap zuhud dan waroknya, cepat meneteskan air mata, kebanyakan hari-harinya diisi dengan zikir dan mengajarkan ilmu, dan malamnya kebanyakan diisi dengan tahajud dan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i juga mempercayai Imam Al-Buwaiti untuk berfatwa dan mengarahkan orang yang meminta fatwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 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 wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bil salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.